Biografi Ahmad Tohari. Ahmad Tohari merupakan sastrawan dan budayawan asal Banyumas, Jawa Tengah. Ia lahir pada tanggal 13 Juni 1948. Ahmad Tohari ini terlahir dari keluarga santri yang mana ayahnya sendiri merupakan seorang kiai dan ibunya berprofesi sebagai pedagang kain. Semasa muda, Ahmad Tohari ini bersekolah di SMAN 2 Purwokerto. Di bangku SMA inilah ia mulai memiliki ketertarikan dalam bidang tulis menulis. Setelah tamat SMA, Ahmad Tohari ini mulai memberanikan diri untuk mengirimkan karya-karyanya ke berbagai media massa, salah satunya yaitu Kompas. Sambil mendalami dunia tulis menulis, Ahmad Tohari ini melanjutkan sekolahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta pada tahun 1967 hingga 1970. Namun pendidikannya tidak tuntas karena Ahmad Tohari sibuk mengurus pondok pesantren NU Al-Falah. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi di Universitas Jenderal Sudirman. Baru 1 tahun belajar, Ahmad Tohari memutuskan untuk pindah ke Fakultas Sosial Politik. Di masa inilah semangat menulisnya kembali membara. Ia membuat beberapa cerita pendek, bekerja di majalah Keluarga, menjadi redaktur harian Merdeka, hingga menerbitkan beberapa novel dan mendapatkan banyak penghargaan. Salah satu karya yang paling populer yaitu novel Ronggeng Dukuh Faru. Ronggeng Dukuh Faru ini diangkat ke dalam film layar lebar yang disutradarai oleh Iva Irfansyah dengan judul Sang Penari pada tahun 2011. Baru kita akan masuk ke sinopsis novelnya. Ronggeng Dukuh Faru ini menceritakan tentang kehidupan yang ada di desa terpencil yang bernama Dukuh Faru. Dulunya di Dukuh Faru ini terdapat nenek moyang yang menjadi orang paling dipercaya dan dihormati oleh masyarakat setempat. Setelah nenek moyang ini meninggal, penduduk desa Dukuh Faru masih memujanya dengan cara memuja kuburannya. Bahkan penduduknya juga menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat kebatinan kepercayaan mereka. Tokoh utama yang ada di dalam novel ini yaitu Sirintil. Sirintil merupakan seorang gadis kecil yang berusia 11 tahun yang mempunyai masa lalu yang menyedihkan. Meskipun begitu, Sirintil memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ia dapat menari layaknya seseorang ronggeng. Ronggeng menjadi suatu kebanggaan di Dukuh Faru. Perempuan yang meronggeng tidak akan dianggap sebagai perempuan jalang. Justru masyarakat akan sangat bangga jika salah satu dari keluarganya ada yang menjadi seorang ronggeng. Di lain cerita, terdapat 3 anak laki-laki yang mencabut batang singkong di tanah kapur yaitu Warta, Dasut, dan juga Rasus. Sesudah berhasil mencabut singkong, ketiganya mengupasnya dengan gigi. Seketika saja mereka terkesima pada Sirintil yang sedang mendendang sambil menari dengan begitu asyiknya. Ketiga lelaki itu pun bergabung dalam tarian Sirintil. Sirintil sendiri hidup bersama kakeknya yang bernama Sakarya sejak kedua orang tuanya meninggal. Kakeknya juga ikut menari dan merasa bangga saat melihat cucunya menari dengan gemulai. Kakeknya pun berpendapat bahwa Sirintil memang telah dirasuki oleh Indang Ronggeng. Kakeknya pun membawa Sirintil ke Kartarja, seorang dukun ronggeng. Setelah melihat bakat yang dimiliki Sirintil, kakek
Sakarya kemudian menyerahkannya kepada Katerja sebagai salah satu syarat menjadi calon ronggeng di Dukuh Paruk. Pada saat pementasan, Sirintil didandani oleh Nyi Kertareja sehingga benar-benar mirip layaknya ronggeng. Tidak lupa, Sirintil juga diberikan mantra pada ubun-ubunnya guna menambahkan aura kecantikan pada Sirintil. Selain itu, Sirintil juga dipasangkan susuk emas. Dengan suara gemuruh warga, Sirintil melengak-lengok selayaknya seorang ronggeng. Keterampilan menarinya begitu erotis dan gemulai dengan parasnya yang cantik, serta tatapan menggodanya. Rasus yang merupakan sahabat Sirintil dari kecil serta memiliki ketertarikan tersendiri pada Sirintil merasa tidak rela jika Sirintil disahkan sebagai ronggeng dan memiliki oleh semua warga Dukuh Paruk. Apalagi ketika Sirintil halus melewati tradisi buka kelambu atau pelepasan keperawanan. Rasus pun meninggalkan neneknya dan desa Dukuh Paruk. Ia bekerja di pasar Daulan dan bertamu dengan Sersan Slamet dan juga Kopral Pujo. Dari sanalah ia mulai mengenal lingkungan tentara dan ikut bertugas menangani perampok di berbagai desa. Di sisi lain, Sirintil tetap meronggeng dan melayani para tamu dari berbagai daerah. Orang yang paling berperan dan memiliki keahlian sebagai mucikari handal yaitu Nyai Kartareja. Hampir seluruh masa remaja Sirintil dihabiskan untuk hal tersebut. Dalam adat istiadat yang ada di Dukuh Paruk ini, seorang ronggeng tidak diperkenankan untuk menikah karena akan menjadi akhir dari karir serta desa tersebut akan mati. Keadaan inilah yang membuat kisah cinta antara Sirintil dan Rasus tragis. Singkat cerita, Sirintil mulai memberontak dan tak ingin menjalani kegiatannya lagi sebagai ronggeng. Akan tetapi, Nyai terus membujuk Sirintil hingga ia luluh kembali. Masalah besar pun terjadi setelah pementasan ronggeng dan Sirintil dipenjarakan atas tuduhan terikat PKI. Setelah itulah kondisi desa Dukuh Paruk mulai mencekam. Baiklah, sekian sinopsis dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata yang saya sebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.